mereka datang ke saya dan bilang, Mas, empat itu saya masih muda ya, Mas, Ka'bah di mana ya Mas? Saya bilang, Masya Allah, sehebat apapun kita melakukan, ya kalau nggak boleh terbang ya kan nggak terbang juga gitu kan. Meributkan masa lalu tapi sangat fokus ke masa depan. Oke, kalau kita lihat angka-angka dibandingkan tahun sebelumnya 2020, tolong difahami bahwa kuartal pertama 2020 itu kondisi masih normal ya. Jadi ini perlu difahami. Jadi memang yang kalau kita selama pandemi ini ketika kita melakukan pembandingan itu paling enak sih sebenarnya pembandingan terhadap kuartal sebelumnya atau semester sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sebenarnya memulai semester pertama 2021 itu dengan penuh keyakinan, optimisme dan semangat tinggi pada waktu memimpin Garuda ini. Terlepas bos kita mengalami situasi keuangan pada saat itu dan sampai saat ini. Kenapa saya katakan itu? Karena pertumbuhan pendapatan dan upaya kita menekan cost sepanjang semester 2 2020 khususnya di kuartal keempat 2020 itu sebenarnya cukup menjanjikan. Kita berhasil menekan banyak sekali fixed cost. Kita berhasil melakukan negosiasi terhadap para lessor. Kita menawarkan pensiun dini kepada karyawan, ada lebih dari 600 yang mengambil. Dan tidak ada gejolak apa-apa ya. Komunikasi kita dengan teman-teman karyawan maupun serikat juga baik-baik saja. Pastilah ada sedikit sana-sini perbedaan pendapat biasa, perbedaan pendapat itu kan karunia gitu kan ya. Tapi yang sangat menarik justru kan sebenarnya adalah adanya peningkatan jumlah penumpang yang sangat baik sampai akhir Desember. Jadi mulai hari-hari pertama semester pertama itu dengan penuh optimisme, tapi ketika terjadi pembatasan di sana sini, kemudian peningkatan jumlah penderita COVID, sementara sempat ada tersendat ya, baik itu soal teknis maupun soal logistik, dan ditambah juga dengan pembatasan terbang pada waktu Lebaran, optimisme itu perlahan-lahan meredup, gitu, meredup. Dan harus menghadapi realita. Tapi saya dari hari pertama pandemi selalu katakan teman-teman di Garuda untuk jangan pernah mengeluh, mari kita cari solusi sambil kita jangan melupakan juga mandat dan tugas kita sebagai bagian daripada anak bangsa ini untuk mempercepat kesehatan bangsa gitu. Jadi kami memperoleh penghargaan sebagai airline yang paling aman. Pilot dan awak kabin kita yang pertama kita vaksin 2 kali, sangat cepat dibandingkan yang lain gitu, dan hal-hal yang lain kita lakukan memang untuk memastikan bahwa terbang bersama Garuda aman sambil di dalam perjalanannya kita terlibat aktif menghadapi situasi ini dan melakukan recovery secepat-cepatnya gitu. Jadi memang Garuda di satu sisi babak belur, satu sisi, tapi di sisi lain kita juga kan adalah partisipan aktif dari proses recovery ini. Jadi ketika airlines lain terjadi pembatasan dengan mudah mengumumkan bahwa kami akan berhenti operasi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, Garuda saya katakan ke internal tim menghentikan operasi dan mengumumkan penghentian operasi kepada halayak adalah sebuah perbuatan yang haram dan tak terpuji. Buat Garuda ya, saya tidak mengatakan airlines lain tidak terpuji. Kenapa? Karena airlines ini kan mandatnya komersial ya. Dalam kondisi apapun kita mesti terbang, walaupun isinya cuma 2-3 orang, walaupun melihatnya agak miris gitu, tapi kita harus terbang karena connectivity ini penting buat bangsa dengan demografi dan kepulauan seperti ini. Karena Anda nggak bisa misalnya ke Makassar dengan naik mobil dan berenang kan.
airline secara umum memang kontribusi kargo itu kalau nggak saya katakan single digit, low double digit ya. Kenapa? Karena memang jauh menantang, jauh menarik, dan jauh ribet ngurusin penumpang. Gitu kan. Waktu awal pandemi, ketika semua orang ribut kita mau ngapa-ngapain, saya bilang jangan ngeluh, mari kita duduk, mari kita pikirkan segala macam. Ada salah satu direksi bilang, Pak, kita fokus ke kargo aja. Kan kargo nggak perlu PCR, antigen, apalagi vaksin gitu kan. Saya sebagai orang baru di airlines ini cukup terhenyak juga gitu. Terus kita tes sana sini dan informasi kita peroleh airlines lain lakukan apa, akhirnya kita mengetahui bahwa orang boleh terbatas pergerakan, tapi barang nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau partisipasi di recovery, salah satu partisipasi yang kita bisa tunjukkan yang berbeda dengan yang lain adalah mendorong ekspor dari lokasi produsen. Jadi semua airline, Garuda dan termasuk Garuda ya, memfokuskan ekspor kan semuanya dari Jakarta, dari Cengkareng ya kan. Jadi semua barang Indonesia yang mau diekspor, ke Cengkareng dulu gitu kan. Kita kan bukan memperkaya produsen dengan melakukan itu, kita memperkaya trader kan, ya kan. Oleh sebab itu kemudian kita mulai kenalkan, memang struggling sempat kita tutup, sementara ini kita hentikan dulu misalnya, tapi kita pernah terbang dari Manado ke Narita, ke Jepang langsung, bawa tuna, dan tuna yang dibawa pada waktu penerbangan itu bukan tuna yang frozen ya, live tuna. Anda bisa bayangin ketika kita bisa bawa live tuna ke Jepang itu value-nya kan menakjubkan gitu kan. Dan buat produsen itulah yang kita harapkan, produsen kemudian menikmati. Pak Gubernur, Pak Oli juga sangat senang, bersemangat juga, apalagi waktu itu mau pemilihan gubernur lagi gitu kan ya. Kita juga terbang dari Makassar ke Singapura, dari Denpasar ke Hong Kong, dari Surabaya ke Hong Kong, dan Anda percaya apa enggak, kita pernah terbang dari Padang ke Guangzhou, bawa 30 ton manggis. Dengan melakukan itu nampaknya mulai terlihat, dan hari ini jumlah peningkatan kargo kita bukan cuma di domestik tapi di internasional juga cukup mengagumkan gitu. Kita juga surprise juga, oh bisa kok ya. Ini yang membuat kita tetap bersemangat. Namun demikian memang intinya adalah ini makin membaik dan teman-teman makin aktif. Semua pimpinan cabang Garuda di seluruh Indonesia dan di luar negeri saya tugaskan saat ini adalah memfokuskan ke kargo. Setiap minggu sekali, tentu teman-teman yang lain mereview, saya setiap minggu sekali meeting Vicon dengan seluruh pimpinan di seluruh daerah. Yang saya tanya cuma kargonya. Karena saya bilang kalau penumpang itu domain of concern. Sehebat apapun kita melakukan, ya kalau nggak boleh terbang ya kan nggak terbang juga gitu kan. Nah yang kita terbang layani ke luar negeri, sekarang itu juga fokusnya kargo gitu kan. Jadi penumpang kalau istilah kerennya di bahasa sales itu upside gitu ya. Jadi kalau ada penumpang alhamdulillah, kalau nggak ada penumpang minggu depan kita berangkat lagi gitu. Mudah-mudahan ada penumpang gitu kan. Ini yang kita harapkan ke depan makin membaik sehingga ketika kargo kita sudah makin stabil secara average, begitu penumpang udah boleh lagi naik, kita tentu saja tinggal menikmati. Jadi yang kita gunakan jalur-jalur penerbangan hari ini adalah masih jalur penumpang, tapi banyak yang isinya cuma kargo aja, tidak ada penumpang. Karena memang dilarang oleh negara yang bersangkutan. Demikian. Ini, ada banyak jenis barang yang nggak masalah kalau dibawa pakai kapal ya. Dan itu bukan barang yang kita mau compete gitu. Kita juga bagi-bagi rezeki lah, ya kan. Tapi kan Anda tahu ada problem sekarang dengan perjalanan lewat kapal karena harga kontainer yang mahal. Insya Allah dalam beberapa hari ini kita lagi diskusi sama asosiasi, saya komunikasi dengan Pak Menteri Perdagangan. Saya cuma katakan, Pak, perintahkan kami, kita akan laksanakan gitu kan. Yang jadi problem adalah yang kita bukan problem, kita lagi sangat mau fokus sekarang ini adalah teman-teman UMKM ya, yang eksportir barang-barang kecil, mebel gitu kan. Karena mahal nggak bisa berangkat kan. Anda bisa membayangkan kan implikasi ekonominya kan bukan semata-mata untung rugi, tapi bagaimana dengan pengrajinnya, bagaimana, dan ke belakangnya kan bisa panjang gitu. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar yang selalu ekspor barang-barang besar ya it's their choice. Kalau mau pakai Garuda oke, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kita lagi atensi khusus ke UMKM, apakah kita bisa kasih harga khusus atau dan sebagainya.
seperti saya katakan tadi, mandat kita bukan cuma menghubungkan, tapi memastikan recovery ini bisa berjalan dengan lebih cepat gitu kan. Karena kalau recovery ini berjalan kan ujungnya Garuda juga yang untung kan. Ya, jadi kita jangan menuntut terus ya, kita partisipasi lah. Gitu kan. Toh utang tetap besar ya kan. Ya kan kalau kemudian kita bisa terbangkan pesawat, banyak orang bisa ngirim barang terus on par ya sudah, pilotnya bisa terbang ya kan. Nah, traksi ini kan perlu kita, sehingga semangat kita sebagai satu komunitas bersama bisa kita jaga sama-sama. Charter pesawat. Zaman sebelum pandemi ini hanya kelompok orang-orang tertentu yang bisa mencarter pesawat dan makanya mereka gunakan private jet istilahnya. Hari ini yang mencarter pesawat itu pertama adalah untuk keperluan logistik ya. Ada very spesifik ya, logistik ya, kirim barang atau mengambil barang gitu kan dari satu tempat. Tapi yang kedua, sekarang ini banyak sekali yang charter pesawat, sebuah komunitas yang mau pergi ke satu tempat itu mereka aja maunya gitu kan. Dan mungkin tiketnya kalau naik bisnis kelas 14 juta, kalau pakai di charter satu pesawat 400 juta, beda-beda tipis lah gitu kan. Buat sebagian orang ya, buat saya mungkin berat sekali, jauh sekali bedanya. Tapi mungkin buat sebagian orang beda tipis, apalagi biasanya kalau ke Bali naik bisnis kelas Garuda, sekeluarga plus babysitter, anak, mertua gini sekarang udah 20 orang, itu kan beda-beda tipis. Ya udah charter aja deh, sekalian semuanya diisi sama mereka aja, terus ngajak teman-temannya yang lain gitu kan. Nah ini banyak sekali begitu, banyak juga beberapa kali kita mengalami pesawat kita di charter isinya cuma 10 orang. Dan yang kedua, yang juga cukup menarik, kalau kita charter pesawat itu kan seolah-olah tidak sesuatu yang spesial kan. Begitu Anda mendarat di kota tersebut kan Anda GA-nya masih GA sama, ya kan? Itu ada tulisan GA. Kalau private jet itu kan kalau mendarat misalnya di Solo gitu, semua orang yang dekat tinggalnya dekat bandara itu sopo itu gitu kan, jadi malah ketahuan gitu kan. Ternyata begitu keluar, waduh bapak itu kaya sekali ternyata, padahal yang bayarin orang lain gitu kan. Ya, okay. Gitu. Saya ngelihat masih akan sangat tinggi. Dan kalau misalnya proses recovery bangsa-bangsa ini cepat, pastikan banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan penerbangan khusus ya untuk membawa misalnya pegawainya dari satu tempat kembali lagi ke tempat yang lu selama ini kerja gitu, yang ditinggalin selama ini kan, buat mereka akan jauh lebih merasa aman dan nyaman mencatat. Tapi mayoritas sekarang yang mencatat kita untuk keperluan bukan repatriasi, bukan bisnis, adalah keinginan mereka untuk isolated dari yang lain-lainnya gitu kan. Ya. Dan itu banyak sekali. Pesawat charter itu menggunakan pesawat komersial, ya kan. Jadi kalau benturan waktu dan ini kita juga nggak bisa layani. Jadi menurut saya increment dari industri atau bisnis charter ini saya tidak terlalu banyak lagi, karena sudah cukup happy saya dengan kondisi sekarang. Kita cukup bangga. Yang justru kita push terus-menerus justru adalah kargo. Jadi kargo hari ini kita tingkatkan isian belly ya, belly itu isian. Nanti kalau udah makin penuh-penuh, kita kemudian mulai memikirkan kualitas isian. Jadi tipe kargo itu, kalau general kargo itu nggak mahal, tapi kalau ikan hidup itu mahal gitu, binatang mahal dan segala jenis. Bukan barang-barang terlarang ya, tentu saja barang-barang itu, tapi barang farmasi klasifikasi mahal, terutama barang-barang yang butuh special handling. Dan Garuda ini kan punya kemampuan yang sangat tinggi untuk special handling ini. Jadi nanti kita akan tingkatkan terus isian kargo, dan pada satu titik tertentu alat produksinya kita tahan dulu, tetapi kualitas hasilnya kita tingkatkan. Gini. Jadi harga. Kita sudah sepakat dan kita akan terus-menerus fokus ke full service. Saya nggak bilang premium, full service ya. Yeah. Sementara untuk yang low cost carrier gitu, kita akan lebih besarkan Citylink ya kan. Full service ini
Mau ngomong, saya gini, saya a believer, saya udah puluhan tahun berbisnis macam-macam ya. Memimpin perusahaan macam-macam. Sorry, bukan berbisnis, memimpin perusahaan macam-macam. Berbisnis agak nggak mampu gitu kan. Tapi memimpin perusahaan. Saya a very strong believer, mengkomoditisasi produk, Anda nggak akan gain anything dari situ. Yang penting sekarang adalah, kalau memang harga Garuda lebih mahal daripada para kompetitor, kita mesti memberikan justifikasi yang kuat sehingga orang mau beli bayar harga yang harga Garuda dibandingkan harga LCC. Jadi saya selalu tekankan ke teman-teman di Garuda, kita mesti memberikan alasan yang kuat sehingga penumpang mau bayar harga kita. Dan sometimes itu intangible. Oke, tentu saja kita mesti selesaikan restrukturisasi kita. Itu jelas ya. Dan itu bukan saja sangat menantang, tapi bukan pekerjaan mudah gitu ya. Itu pertama yang kita lakukan. Itu, dan fokus mayoritas tim kita akan di situ. Fokus yang kedua adalah memastikan bahwa apapun yang terjadi secara company, layanan Garuda tidak berubah dan tetap akan selalu kreatif. Jadi mungkin kemarin sempat lihat gitu. Kadang-kadang orang juga suka melihat Garuda nih geleng-geleng kepala, lagi kayak begini bikin jaket sama good step gitu kan. Lagi gini bikin termos gitu kan. Dan akan ada beberapa hal lain yang tunggu saja tanggal mainnya, atau bikin layanan premium service mengantar penumpang atau menjemput penumpang dengan BMW seri 7 gitu kan. Tapi tolong difahami, ini kita perlu terus lakukan untuk memberikan rasa nyaman yang terus-menerus meningkat kepada para penumpang, juga create excitement kan. Ya. Kalau Anda perusahaan begitu-begitu terus ngelihat di route-nya sama timnya ngeluh terus, Pak, tolong Pak ya, terbang lagi besok, kata, kan nggak gitu bisnis kita ini kan. Jadi penumpang kita harus merasa excited, tapi internal orang-orang di dalam Garuda ini juga mesti terus-menerus pada mentalnya mesti positif gitu kan. Ya, okay. Sehingga ide-ide kreatif turun. Ada banyak on the pipeline yang kita sedang diskusikan, yang kadang-kadang terkait langsung dengan Garuda sebagai penyedia jasa transportasi, tetapi juga ada yang terkait dengan brand positioning Garuda. Ya, umroh dan haji itu adalah bisnis yang menguntungkan sekali buat Garuda. Kita terus mempersiapkan tim kita di Arab Saudi juga sudah siap. Kita juga sudah komunikasi dengan banyak travel agent. Kita juga sudah komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan bahwa apabila nanti kita dibolehkan terbang membawa jamaah umroh, kita sedang mengupayakan dan insya Allah bisa kejadian, yaitu penerbangan umroh langsung. Maksud saya begini, kita kayaknya penjahat nih, bawa jamaah ke tempat lain dulu sebelum ke Tanah Suci. Saya punya kesempatan berapa kali ketemu dengan calon jamaah umroh di airport internasional di sekitar Jeddah lah, tapi bukan di Arab Saudi. Mereka datang ke saya dan bilang, Mas, waktu itu saya masih muda ya, Mas, dibandingkan yang nanya gitu ya, Mas, Ka'bah di mana ya Mas? Saya bilang, Masya Allah, apa dia nggak tahu bahwa ada penerbangan lagi dari tempatnya dia itu ke Jeddah. Tapi memang kan banyak sekali jamaah umroh itu adalah kelompok saudara-saudara kita yang mungkin baru pertama kali keluar negeri, mungkin pertama kali naik pesawat, dan mungkin baru pertama kali keluar dari kampungnya. Gitu kan? Jadi kita diskusi dengan Kementerian Agama, kita berharap bahwa pemerintah juga mendukung upaya mengirim jamaah langsung supaya bisa terkontrol. Kami di Garuda juga komit langsung itu bukan cuma dari Jakarta, tapi juga kita sedang mempersiapkan penerbangan ke Tanah Suci dari Makassar, dari Balikpapan, dari Solo, dari Kertajati mungkin suatu saat nanti, dari Surabaya, dari Palembang, Padang, dan Medan gitu. Karena nggak fair juga kalau orang
orang Palembang kalau mau ke Tanah Suci ke Jakarta dulu gitu. Ini kan lucu, mau pergi ke atas turun dulu gitu kan. Terus kemudian menghabiskan waktu di Soekarno-Hatta dengan pakaian lengkap timnya, dengan shawl yang tebal, dengan jaket yang tebal, berkeringat gitu. Sehingga, dan pengalaman saya berapa kali menyaksikan sampai di Tanah Suci sudah lelah gitu kan. Jadi penting buat kita memastikan bahwa layanan umroh ini adalah layanan langsung sampai ke Jeddah langsung dan bisa dibawa atau Madinah masuk ke Tanah Suci sehingga mereka dalam kondisi sehat, fit untuk beribadah. Ya tentu saja umroh kita akan kebesar gitu karena kita tahu sama-sama bahwa line up-nya udah memanjang nih kan, orang yang pengen umroh ini udah banyak sekali gitu. Kalau selama ini misalnya ada 2 penerbangan ke Tanah Suci dari Indonesia, kalau nanti dibuka diperkenankan 5 ya kita terbangin 5, ya kan? Kenapa enggak gitu kan? Dengan catatan tentu saja infrastruktur di sana segala macam siap gitu kan. Kalau haji kita terus komunikasi sama Kementerian Agama dan BPKH. Terakhir tahun ini kita sebenarnya sudah sangat siap, sudah nyiapin semuanya, menunggu Pak Menteri Agama katakan tunggu dulu, begitu akhirnya nggak jadi, ya sudah nggak jadi gitu kan. Tapi saya pribadi dan manajemen juga termasuk yang sangat setuju, mungkin ini belum waktunya lah karena risikonya terlalu tinggi. Tapi kalau melihat perkembangan yang terjadi di Indonesia maupun di Saudi Arabia, tanpa kita perlu merefer ke pemberitaan-pemberitaan yang suka mendramatisir, menurut saya sih Oktober-November ini mestinya kedua belah pihak Indonesia dan Arab Saudi siap untuk umroh, dan tahun depan insya Allah kita bisa mengirim jamaah haji. Tapi saya nggak terlalu yakin Mas bahwa kita total kuota yang akan disediakan oleh pemerintah Arab seperti tahun-tahun sebelumnya 3 juta gitu. Kalau melihat kerumunan yang terjadi selama musim haji, saya pikir semua pemerintah punya kepentingan bahwa kerumunan itu agak dikurangi dan bisa diurai gitu kan. Garuda dengan hutang ini kan bukan sebuah situasi yang unik ya kan. Di seluruh dunia itu kan kejadiannya sama. Yang kedua adalah kita selama beberapa bulan ini terus melakukan negosiasi, melakukan komunikasi. Ujungnya memang kita harus melakukan proses yang namanya restrukturisasi hutang. Saya dalam diskusi tidak ingin mengatakan bahwa semuanya so supportive sama Garuda. Ada banyak juga yang intinya kan begini, kita akan coba cari cara sedemikian rupa sehingga Garuda bisa sehat dan mereka bisa memperoleh sebagian daripada haknya dan mengikhlaskan yang tidak diperoleh. Itulah esens dari perdamaian. Tapi yang akan kita lebih tawarkan ke mereka adalah kalau Anda supportive terhadap proposal kita, Anda akan bersama-sama kita forever gitu kan. Dan ketika kita ngomong bisnis, masa lalu kan masa lalu, Mas. Buat semua orang itu kan yang kepentingan adalah gimana nih masa depan kita, ya kan. Ya udah masa lalu painful lah, tapi kalau Garuda dan mereka bisa sepakat, dan bukankah mereka itu pahlawan buat Garuda sehingga wajar mereka mendapatkan prioritas. Begitu kan, dan pengalaman saya memimpin banyak perusahaan, mayoritas semuanya meributkan masa lalu tapi sangat fokus ke masa depan. Optimis, sangat optimis, tapi memang tidak bisa tidak, situasinya berat, tapi mestinya ada jalan gitu kan. Dan saya sering ke terminal, Mas, dan saya juga cukup kagum dengan para penumpang Garuda yang tetap bersemangat dan tetap mendukung Garuda. Beberapa postingan menarik di Instagram disampaikan. Ya, dan juga ada beberapa postingan yang kadang-kadang menyakitkan, tapi saya sangat anggap itu sebagai feedback aja kok. Kayak ada postingan yang mengatakan bahwa kok lounge Garuda tidak disediakan makanan, dikasih makanan kotakan gitu kan. Ya, bagian-bagian kan kita mesti ikut aturan pemerintah, dan aturan pemerintah melarang kita menyediakan makanan buffet gitu kan. Ya. Tapi ya kalau pemerintah tarik ya langsung kita akan adakan gitu loh.